Lo pasti sering dengar istilah breakout dalam trading kan? Terus lo bertanya-tanya, kenapa sih momen ini sering dianggap sebagai pemicu pergerakan harga besar di market? Breakout itu bisa banget bikin peluang profit lo terbuka lebar. Tapi di sisi lain juga bisa bahaya kalau lo nggak ngerti cara bacanya. Breakout ini sering jadi bahan diskusi panjang, baik di komunitas trader pemula maupun yang udah pro. Bahkan banyak trader sukses yang awalnya belajar dari kesalahan dalam membaca breakout. Jadi semakin dalam kamu ngerti konsep ini, makin besar juga peluang buat konsisten profit. Nah, maka dari itu, di episode kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik breakout trading secara detail, biar lo makin paham gimana cara manfaatinnya. Oke, hal pertama yang perlu dibahas adalah kenapa breakout bisa terjadi. Breakout dalam trading bukan sesuatu yang muncul begitu aja. Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, kekuatan supply dan demand. Pergerakan harga di pasar pada dasarnya ditentukan oleh supply dan demand. Ketika jumlah permintaan lebih besar dibandingkan penawaran, harga cenderung terdorong naik karena semakin banyak orang berebut untuk membeli. Sebaliknya, kalau penawaran lebih besar dari permintaan, harga akan ditekan turun karena terlalu banyak yang ingin menjual. Kondisi ketidakseimbangan inilah yang sering memaksa harga bergerak keluar dari zona konsolidasi atau zona nyamannya dan akhirnya memicu breakout. Yang kedua, volume meningkat. Volume adalah indikator penting untuk melihat seberapa kuat dorongan di balik pergerakan harga. Breakout yang terjadi tanpa diiringi lonjakan volume biasanya rawan jebakan atau false breakout. Tapi kalau breakout disertai volume yang meningkat signifikan, artinya banyak trader ikut masuk ke pasar pada saat itu, sehingga peluang breakout tersebut valid jauh lebih besar. Yang ketiga, news atau sentimen pasar. Berita besar, terutama yang berkaitan dengan data ekonomi penting, seperti suku bunga, inflasi, atau laporan tenaga kerja, bisa jadi pemicu utama pergerakan harga yang tajam. Sentimen pasar yang terbentuk dari berita ini sering membuat harga menembus level support atau resisten tertentu dengan cepat. Bahkan kadang breakout yang terjadi karena faktor fundamental seperti ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau lo bingung gimana caranya baca dan analisis fundamental, mending pause dulu video ini dan tonton video sebelumnya. Klik link di atas ini ya. Oke, lanjut ke yang terakhir. Kondisi psikologis trader. Psikologi pasar juga punya peran besar dalam terjadinya breakout. Banyak trader biasanya menunggu di level-level penting. Begitu harga benar-benar menembus level tersebut, order-order yang sebelumnya tertahan langsung tereksekusi serentak. Efek domino ini mendorong harga bergerak lebih jauh, sehingga breakout menjadi semakin kuat dan sulit terbendung. Nah, dengan memahami faktor-faktor ini, lo bisa lebih siap buat menghadapi dinamika pasar. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi sebenarnya berapa lama sih fase breakout itu? Pertanyaan ini sering muncul dari trader pemula yang baru terjun ke dunia trading. Sebenarnya, fase breakout nggak ada patokan waktu yang pasti. Ada breakout yang berlangsung cuma beberapa menit, ada juga yang bisa bertahan berhari-hari. Namun biasanya ada faktor penentunya, yaitu pertama time frame yang dipakai, M15, H1, daily, dan sebagainya. Yang kedua, kekuatan tren utama. Yang ketiga, faktor fundamental yang sedang mendukung. Terakhir, tingkat partisipasi pelaku pasar saat itu. Semakin tinggi time frame yang lo pakai, semakin kuat juga sinyal breakout yang muncul. Kenapa begitu? Karena semakin tinggi time frame, semakin banyak data harga yang dihimpun di dalam satu candlestick. Artinya, pergerakan yang terjadi di time frame besar seperti daily atau weekly mencerminkan keputusan kolektif dari ribuan bahkan jutaan trader. Bukan cuma pergerakan jangka pendek. Contohnya gini, kalau lo lihat breakout di chart M5, bisa jadi itu cuma reaksi sesaat dari noise pasar atau efek berita kecil yang sifatnya sementara. Tapi kalau breakout terjadi di chart daily, itu nunjukin adanya kekuatan besar yang mendorong harga keluar dari level penting, sehingga lebih layak dipercaya dan biasanya punya dampak pergerakan yang lebih panjang. Makanya, jangan buru-buru ambil keputusan hanya karena lihat breakout di time frame kecil. Lo harus sabar menunggu konfirmasi, misalnya dengan ngecek apakah pola yang sama juga terjadi di time frame yang lebih besar. Soalnya, pasar sering banget kasih sinyal palsu atau false breakout di awal, buat menjebak trader yang terlalu terburu-buru masuk posisi. Kemudian mencari breakout dalam forex itu prinsipnya sama. Ada beberapa cara yang bisa lo pakai. Pertama, identifikasi support dan resisten. Support adalah level terendah yang sering menahan harga, sedangkan resisten adalah level tertinggi yang sering jadi batas. Kalau harga berhasil menembus salah satunya dengan volume besar, itu tanda breakout. Lo bisa pakai garis horizontal sederhana atau tools bawaan platform trading buat nandain area ini. 2. Gunakan indikator teknikal. Ada beberapa indikator populer buat deteksi breakout. Pertama, moving average.
Harga yang menembus MA penting, 50 atau 200 bisa jadi sinyal kuat. Yang kedua, Bollinger Bands. Kalau harga keluar dari pita atas atau bawah, seringkali itu sinyal breakout. Yang ketiga, MACD. Crossover bisa mendukung konfirmasi breakout. Keempat, RSI. Kalau RSI menembus level ekstrim bersamaan dengan breakout harga, biasanya pergerakan lebih meyakinkan. Next, perhatikan volume. Volume adalah kunci validasi breakout. Breakout dengan volume besar lebih dipercaya daripada yang volumenya tipis. Quickers bisa lihat histogram volume di platform trading. Kalau breakout diiringi volume meledak, kemungkinan besar harga lanjut. 4. Amati pola chart. Selain indikator, pola chart juga berguna. Pola seperti triangle, flag, wedge, double top, atau double bottom sering jadi tanda awal breakout. Belajar mengenali pola ini bakal bikin lo lebih percaya diri. Coba deh komen di kolom komentar kalau lo mau kita buatin pembahasan detailnya di next video. Next, gimana cara memprediksi breakout palsu atau false breakout? Breakout palsu atau false breakout adalah mimpi buruk buat banyak trader. Bayangin aja, harga kelihatan menembus level penting, tapi ternyata balik lagi ke range lama. Nah, biar lo nggak ketipu, coba deh lakuin beberapa hal ini. Pertama, lihat konfirmasi candle. Jangan langsung entry begitu harga menembus level. Tunggu minimal satu candle close di luar level support atau resisten buat validasi. Lebih bagus lagi kalau candle itu punya body panjang karena menandakan kekuatan buyer atau seller. Kedua, cek volume lagi. Kalau breakout terjadi tapi volume rendah, besar kemungkinan itu cuma jebakan. Volume harus ikut naik biar breakout valid. Banyak false breakout terjadi karena nggak ada dukungan volume. 3. Gunakan multi time frame analysis. Kadang di time frame kecil itu terlihat breakout, tapi di time frame besar ternyata masih dalam range. Jadi selalu cross check pakai beberapa time frame. Contohnya, breakout di H1 harus dikonfirmasi di H4 atau daily. Keempat, hindari overtrading. Jangan terlalu sering masuk posisi cuma karena lihat breakout. Pilih setup yang benar-benar valid dengan konfirmasi yang jelas. Catat setiap hasil trading lo biar gampang dievaluasi. Apakah strategi lo udah konsisten atau belum? Terakhir, waspada saat rilis berita. Berita besar sering bikin harga bergerak cepat dan ekstrim. Kadang kelihatan kayak breakout, padahal cuma lonjakan sesaat yang langsung berbalik arah. Jadi hati-hati kalau lo trading deket jadwal rilis data ekonomi penting. Nah, tips praktis buat lo semua yang mau trading breakout, biar lebih aman. Pertama, jangan FOMO, tunggu konfirmasi dulu. FOMO itu musuh besar, harga bisa aja tembus sebentar lalu langsung balik arah. Makanya, tunggu konfirmasi dulu, minimal satu candle close di time frame yang lo pakai. Kalau perlu, tambahkan syarat volume naik atau konfirmasi dari indikator lain. Intinya, masuk pasar karena sinyal yang valid, bukan karena lo takut ketinggalan. 2. Pakai stop loss biar kerugian terkendali. Stop loss itu kayak sabuk pengaman. Pasang stop loss jangan asal angka, tapi lihat structure market dulu. Gunakan ATR atau low high structure terakhir sebagai referensi. Kalau stop loss-nya pas, lo bisa tidur nyenyak meski pasar nggak berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, catat semua hasil trading di jurnal biar bisa evaluasi. Jurnal trading itu jadi acuan lo buat belajar. Tulis entry, ukuran posisi, alasan masuk, level stop atau profit, dan hasilnya. Setelah beberapa minggu, review strategi mana yang menang, mana yang sering kena false breakout. Dari situ kamu bisa perbaiki aturan masuk dan manajemen resiko. Keempat, pahami berita dan kalender ekonomi karena sering jadi pemicu breakout. Jangan trading buta waktu rilis berita penting. Siapkan kalender ekonomi dan tandai rilis yang berpotensi bikin volatilitas. Kalau mau aman, hindari entry menjelang data besar atau turunkan ukuran posisi. Sebaliknya, kalau lo paham dampaknya, berita bisa jadi peluang breakout yang menguntungkan. 5. Latihan di akun demo sebelum pakai modal sungguhan. Akun demo itu tempat eksperimen tanpa rasa takut. Coba berbagai setup breakout time frames berbeda, indikator yang berbeda, dan manajemen resiko yang bervariasi. Catat mana yang konsisten. Setelah nyaman, baru pindah ke akun real secara bertahap. Nah, biar lebih gampang, lo bisa cobain latihan akun demo di aplikasi Quick Pro. Trading nggak pakai ribet. Aplikasi trading super lengkap dari baca market, analisa harga, sampai nyari peluang cuan. Semua ada dalam satu aplikasi. Terakhir, gunakan manajemen resiko maksimal 2% dari modal per posisi. Aturan 2% itu simple tapi efektif. Hitung ukuran posisi sesuai risk per trade, bukan berdasarkan feeling. Dengan disiplin risk management, satu loss besar nggak bakal ngehancurin akun lo. Dengan menerapkan setiap poin ini secara konsisten, lo nggak cuma mengurangi resiko jebakan breakout, tapi juga membangun pondasi trading yang lebih kuat. Latihan, evaluasi, dan disiplin adalah kunci utama.
Overall, breakout bisa jadi peluang besar kalau lo paham aturannya. Tanpa pemahaman yang matang, lo bisa aja terjebak false breakout. Intinya, pahami support resisten, cek volume, lihat candle konfirmasi, dan jangan lupa analisis multi time frame sebelum ambil keputusan. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar lo nggak ketinggalan episode selanjutnya.